Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Asy-Syu'ara ayat 208 ya. Surat ke-26 ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Dzikra wa ma kunna zalimin. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Innahum 'anis sam'i lamahzunun. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahlakna, dan tidaklah kami menghancurkan, min qaryatin, dari satu bangsa, satu umat, satu kampung. Ay wa ma ahlakna ahla qaryatin minal qura, tidaklah kami menghancurkan suatu masyarakat dari masyarakat satu daerah. Wala ummatan minal umami, dan tidak pula dari satu umat dari umat-umat yang ada. Illa, kecuali laha, bagi umat itu, mundirun, ada rasul yang memberikan peringatan. Illa ba'dama alzamnahum al-hujjata, kecuali setelah kami tetapkan, jelaskan kepada mereka alasan-alasan, hujjah-hujjah, bi risalir rusuli, dengan mengutus para rasul, mubasyirina, yang memberikan kabar gembira, wa mundirin, dan yang memberikan peringatan. Zikra, sebagai sebuah pelajaran, ay liyakuna ihlakuhum, supaya ada kehancuran mereka, tadhkiratan, merupakan peringatan, wa ibrotan, dan merupakan ibroh, nasihat dan pelajaran, li ghairihim, pada umat yang lain. Fala ya'sau, maka mereka tidak menentang Allah, tidak maksiat kepada Allah, misla isyanihim, seperti maksiatnya mereka. Wa ma kunna, dan tidaklah kami zalimin, berlaku zalim kepada manusia. Ay wa ma kunna zalimin, dan tidaklah kami berlaku zalim fi ta'dzibihim, di dalam mengazab manusia. Li'anna karena kami aqamna, telah menjelaskan, al-hujjata, alasan-alasan, dalil-dalil alaih, pada mereka. Wa adzarna, dan kami berikan peringatan ilaihim, kepada mereka. Summa innahu ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, ba'da an nabbaha, setelah mengingatkan, ala ijazil Qur'ani, akan kemu'jizatan Al-Qur'an, wa sidqi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raddun, kemudian menolak, ala qauli man za'ama, atas ucapan orang-orang yang mengaku, minal kuffari,
dari orang-orang kafir, min annal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'an itu min ilqa'il jinni wasyayatin, yaitu disampaikan oleh jin dan syayatin, setan-setan, kasairi ma yanzilu alal kahanati, seperti yang lainnya ya, bacaan-bacaan yang lain yang diturunkan pada dukun-dukun. Faqala, maka Allah berfirman, wa ma tanazzalat, dan tidaklah menurunkan di pada Al-Qur'an asyayatinu, setan-setan. Ay wa ma tanazzalat, dan tidak mungkin menurunkan bihadzal Qur'ani, pada Qur'an ini, asyayatinu, setan-setan. Bal nazala, tetapi menurunkan bihi pada Al-Qur'an ar-ruhul amin, malaikat Jibril yang terpercaya. Wama yang bagilahum, dan tidaklah pantas pada mereka, wama yastati'un, dan mereka tidak akan mampu melakukannya. Ay wama yasihu, tidaklah sah, wala yastaqimu, dan tidak mungkin tetap, ayatanazzala bihadzal Qur'ani asyayatin, menurunkan pada Qur'an ini yaitu setan-setan. Wala yastati'una dzalika, dan mereka tidak mampu hal itu aslan pasti. Innahum, karena sungguhnya mereka anis sam'i, dari mendengar Al-Qur'an, lama azulun, sangat dijauhkan. Ayli annahum, karena sungguhnya mereka mana'u, mencegah min istiraqis sam'i, dari mencuri mendengar, untuk bahasa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama adalah pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa fungsi Al-Quran itu adalah merupakan manhajul hayah ya. Dia merupakan kurikulum, dia melakukan silabus yang diberikan oleh Allah untuk menata kehidupan kita, agar di dalam hidup ini kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Karena memang orang-orang yang beriman itu harus sukses. Ya, jadi kesuksesan yang hakiki itu hanyalah diraih oleh orang-orang yang beriman. Adalah hanya mungkin bisa dilakukan, diraih oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman, walaupun kelihatannya sukses, sebenarnya dia tidak sukses. Kesuksesan yang hakiki itu hanya mungkin bisa diraih oleh kaum muslimin. Ini yang perlu kita sadari. Al-Quran sudah mengatakan pada surat Al-Mu'minun yang sudah kita pelajari, bahkan mempergunakan kalimat fi'il madi ya, qad aflaha al-mu'minun, qad aflaha al-mu'minun. Sungguh telah sukses, telah bahagia orang-orang yang beriman. Dengan beberapa indikator, beberapa tanda-tanda. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini tidak sukses, berarti ada sesuatu yang harus kita luruskan dengan ajaran agama kita, dengan Al-Quran sebagai manhajul hayat kita. Ada hal yang perlu kita perbaiki, sikap kita pada Al-Quran, pemahaman kita pada Al-Quran, ya, kerendahan hati kita kepada Al-Quran. Bahkan orang-orang yang beriman ini bukan sekedar akan bahagia, tapi dia mendapatkan amanah ya untuk memimpin ya kehidupan umat manusia di dunia ini. Orang-orang yang beriman itu kan dikatakan sebagai khairul ummah, pemimpin yang terbaik umat wasata, umat yang menjadi barometer, ukuran bagi kesuksesan umat yang lain. Artinya ketika umat Islam sukses hidupnya akan memberikan dampak kesuksesan kepada yang lain. Ketika umat Islam sejahtera hidupnya, maka dia akan memberikan dampak kesejahteraan pada umat yang lain. Ya, bahkan doa kita kan, doa orang-orang yang termasuk kategori ibadur rahman, kita mengharapkan anak keturunan itu kan sebagai pemimpin. Doanya itu ya, doa kepemimpinan. Ya, jadi bukan sembarang doa itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya, limpahkan kepada kami, anugerahkan kepada kami anak keturunan kami, ya, dari keluarga kami, anak-anak yang indah dipandang mata karena kelakuannya baik. Ya, tapi kemudian waj'alna lil muttaqina imam. Dan kami jadikan kami ini adalah orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana kita memahami ini? Ya karena memang Al-Quran itu kan
ya kitab suci yang sejalan dengan fitrah manusia, dengan kebutuhan manusia. Ya, ideologi-ideologi yang lain silahkan dipelajari, tapi bukan sebagai barometer kehidupan. Banyak orang belajar tentang sosiologi, banyak tentang ideologi kapitalis, materialis, dan silakan. Tetapi itu bukan dijadikan sebagai barometer, itu sebagai perbandingan saja. Ya, karena kita harus yakin betul bahwa sesungguhnya yang menyelamatkan kita kehidupan ini secara pribadi, secara bersama-sama, kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita ini hanya apabila kembali kepada Al-Quran. Ya, dengan penafsiran yang benar, dengan pemahaman yang benar, bukan penafsiran berdasarkan wahyu, apalagi berdasarkan setan. Ya, setan itu kan mencampur adukan, dukun-dukun itu mencampur adukan antara bacaan ayat dengan jangjaukan. Tahu kan jangjaukan ya? Jangjaukan itu apa itu? Bacaan-bacaan yang gak jelas itu, mantra-mantra yang memanggil-manggil, ya apa, dukun dari Gunung Kelut, ya dari Gunung Slamet, dari segala macam dipanggil-panggil. Itu memang kadang-kadang dicampur adukan dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya harus hati-hati kita juga. Jangan karena melihat pakai segala macam lah kemudian dianggap sebagai orang pintar, padahal tujuannya adalah sebagai dukun untuk mencari keuntungan. Banyak kasus-kasus yang terjadi sekarang yang memalukan, ya, memalukan umat, ya, memalukan predikat ustadz, itu karena antara lain itu, ya, merasa mampu mengobati orang lain, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, perzinahan misalnya, demikian pula yang lain, ya, karena itu memang tidak dibenarkan, itu dari setan, itu kahana itu kahin itu dukun. Makanya Al-Quran mengecam keras, ya, sikap terhadap dukun. Jangankan kita percaya, datangnya saja sudah dianggap kufur, ya. Jadi siapa yang datang pada dukun, maka dia sudah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita memahami Al-Quran, yang memahami Al-Quran yang mu'tabar, ya, yang sudah dibahas oleh para ulama, standar-standarnya, ya, standar pemahaman, standar penafsiran kan sudah ada sebenarnya, ya. Jadi kalaupun ada tambahan-tambahan, tidak boleh kemudian mengurangi substansi yang sudah diapakan, yang sudah diajarkan, disampaikan oleh para ulama salafus saleh, yang sudah mu'tabar namanya, ya. Mu'tabar itu yang sudah dianggap absah, ya. Saya kira dalam semua ilmu kan begitu, ada persyaratannya, jadi tidak sembarangan, ya. Ada yang mengajarkan Al-Quran tapi tidak boleh baca, kan itu keterlaluan itu, mengajarkan Quran tapi temenang baca Quran, ya, nggak usahlah artinya saja, ternyata gurunya nggak bisa baca Quran, ya, tapi dilindungi begitu oleh sikap-sikapnya yang arogan, yang sombong, yang takabur. Ya, coba kita lihat bahwa memang Al-Quran ini manhajul hayat, kurikulum kehidupan kita, ya. Jadi saya tuh ingin, ini kan sekarang mulai kampanye nih, kita harus kampanye Al-Quran nih. Siapapun juga nanti, ya, jangan kemudian terpengaruh oleh sekarang ini kan kita itu dipengaruhi oleh sikap-sikap materialis, ya, bahwa termasuk juga biro survei-survei kan, kayaknya seperti menghadapi gitu, survei-survei itu kayak menghadapi Tuhan gitu. Begitu disurveikan ini akan turun segala macam elektabilitas, waduh, kemudian orang pada gelagapan. Padahal orang Islam nggak boleh begitu, ya, nggak boleh begitu. Kita ini terus punya kewajiban untuk mengkampanyekan, mendakwahkan Islam, siapapun juga, ya, karena dakwah Islam itu harus dianggap sebagai kebutuhan, ya, dakwah dengan lisan, dengan tulisan, ya, dakwah dengan teknologi, ya, dakwah dengan contoh perilaku, uswah dengan ekonomi, dengan semua kehidupan, ya, karena hanya dengan dakwah yang lurus, ya, yang ini akan memperbaiki umat. Bahkan juga di dalam hadis itu diungkapkan lahirnya pemimpin-pemimpin yang pika sebelen, ya, bukan pemimpin yang dekat dengan umat, itu karena kita umat Islam tidak aktif di dalam kegiatan dakwah, ya. Itu Al-Quran, hadis, ya, Rasulullah SAW sudah memberikan alternatifnya cuma 2, ya. Kalian terlibat menjadi pemain dalam kegiatan dakwah, ya, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, dakwah yang benar sesuai dengan kemampuan kita di kantor kita, ngajak kebaikan, ya,
di tempat kerja kita. Itu intinya itu. Yang namanya dakwah itu kan bukan ceramah. Saya sering menyebutkan, jangan suka diartikan dengan apa? Dengan yang sempit. Dakwah itu memperbaiki keadaan dengan memberi contoh, menjadi uswah, membiasakan. Ya. Nah, ini Rasulullah mengatakan begitu, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Ya, kalian terus-menerus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memperbaiki keadaan, atau kalau berhenti itu akan muncul dua hal yang sangat berbahaya. Aw la yusallitanallahu 'alaikum syirarakum. Kelak kalau kalian berhenti dari kegiatan dakwah ini, yang akan menjadi pemimpin kalian orang-orang syirar. Tahu kan orang-orang syirar? Orang syirar itu orang yang buruk, yang enggak senang dengan kebaikan Islam, yang anti-Islam. Ya itu. Kalau kita diam semuanya, ya tidak mau berbuat yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan di keluarga, di masyarakat sekitar, kita mengajak pada kebaikan. Nanti Allah yang mempertemukan dan menyatukan. Karena sifat dari ruh ini kan begitu. Walaupun berbeda tempat, seperti sekarang ini kan melalui media saling sapa.com ini kan, ya pendengarnya dari mana-mana. Walaupun berjauh tempatnya, ya, tapi kalau hatinya sudah sama nanti akan menyatu. Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah, ya. Yang namanya hati itu seperti segugusan kelompok-kelompok tertentu yang menyatu. Ya. Kalau dia hatinya baik akan menyatu nanti dengan orang-orang yang baik. Kalau hatinya tidak baik dia akan menyatu dengan orang-orang yang tidak baik. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita semua yang terlibat di situ, maka akan ada kebaikan. Tapi kalau tidak, la yusallitanallahu 'alaikum syirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Nah, ini sangat bahaya. Akibatnya akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak pada kebenaran, pada kebaikan. Ya, yang tidak berpihak kepada ajaran Islam, ya. Dan yang lebih parah lagi, fayad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Ya, maka kemudian yang orang yang baik yang diam ini berdoa kepada Allah, tapi kemudian doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi oleh karena itu situasi apapun kita tetap, inilah perjalanan kita. Kita harus dakwah menyampaikan ajaran Islam, tidak lebih dari itu. Ya, coba kita lihat surat 30 ayat 30 ya. Surat Ar-Rum ayat 30. Ini adalah ayat yang menggambarkan bahwa ajaran Islam itu sejalan dengan fitrah manusia siapapun juga. Ya, Ar-Rum 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Itu kita populerkan ini ya. Sebab yang populerkan sekarang Ar-Rum 21 ya. Ar-Rum 21 alhamdulillah sangat populer. Ya, karena apa? Jadi selalu ada pada surat undangan perkawinan. Nah, Ar-Rum 30 ini ayat yang menjelaskan tentang Islam sebagai manhajul hayat, kurikulum kehidupan. Ya, yang sejalan dengan fitrah manusia, tidak ada pertentangan sama sekali. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Nah, itu ya perintahnya. Hadapkan diri engkau pada ajaran Islam, hanifah yang lurus. Hanif itu lurus. Ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, itu fitratallahi. Ya, ada dua kata-kata fitrah di sini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, fitratallah, agama Allah. Allazi fataran nasa, yang Allah sudah memberikan apa? Menyesuaikan, katakanlah gitu ya, dengan fitrah manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi yang sejalan dengan kehidupan manusia. Ya. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, tetapi sebagian besar manusia tidak menyadarinya terhadap hal yang lebih banyak yang tidak menyadari, ya, terhadap ajaran Islam sebagai ajaran yang sejalan dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita lihat coba ya, bagaimana Al-Quran sebagai manhajul hayat dalam mengatur masyarakat. Karena yang diatur itu kan pribadi kita dan masyarakat. Sebagai contoh misalnya sederhana sekali, di dalam Al-Quran diungkapkan ciri-ciri masyarakat yang baik dan ciri-ciri masyarakat yang akan hancur, yang sudah kita baca tadi. Ya, ciri-ciri masyarakat baik itu ada 4 indikatornya. Ya, ini diungkapkan oleh Allah pada surat Quraisy. Ya, nah, jadi 3, tapi kemudian penyebabnya
kemudian satu sebagai landasannya. Ini ciri-ciri masyarakat yang baik. Ya, dan ini terus menerus kita sampaikan ya pada masyarakat, pada diri agar diri kita yakin. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Yang pertama adalah cirinya adalah ibadah. Nah ini ya. Jadi apakah masyarakat itu baik atau tidak? Ya, masyarakat itu sejahtera atau tidak, makmur atau tidak, apabila masyarakatnya sudah bisa apa? Beribadah. Ibadah jadikan sebagai kebutuhan. Itu yang pertama. Jadi yang diutamakan adalah tauhidullah, at-tauhid wal ibadah. Itu indikator yang pertama. Ya, bukan maksiat kepada Allah, tapi tauhid dan ibadah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Itu yang pertama. Ya. Artinya orang itu dikatakan kaya ketika dia bisa beribadah. Ya. Walaupun dia kekayaannya banyak tapi tidak bisa beribadah, dia tidak akan dikatakan sebagai orang kaya di dalam Islam itu. Masyarakat itu dikatakan masyarakat yang maju. Tanda yang pertama apabila masyarakat itu masyarakat yang suka apa? Beribadah. Walaupun maju segala macamnya, kalau dia tidak ibadah kepada Allah, itu adalah bukan masyarakat yang maju. Nah ini yang perlu disadari bersama oleh kita. Pertama bisa ibadah. Yang kedua alladzi at'amahum min ju', terbebas dari kelaparan. Ya, terbebas dari kelaparan. Jadi tidak ada orang yang lapar. Ya. Tidak ada orang yang lapar. Alladzi at'amahum min ju'. Allah yang memberikan makanan kepada mereka, yang menghilangkan segala bentuk kelaparan. Ya. Jadi ini dulu nih sikap kita bisa beribadah kepada Allah. Jadi jangan dibalik. Kita mengatakan kenyangkan dulu masyarakat baru disuruh ke masjid katanya. Kalau sudah kenyang mana akan ke masjid? Ya, Jadi dia salah itu. Mari bersama-sama ibadah dulu. Ya, gerakan itu manusia supaya bisa ibadah, mencintai masjid, aktivitas yang baik. Otomatis ini terbebas dari kelaparan. Nah, ini kan tugas pemerintah tuh ini. Ya, pemerintah itu bukan menghimbau. Menghimbau itu bagian ustaz-ustaz sajalah. Pemerintah itu memerintah gitu. Namanya pemerintah. Ya, saya menghimbau pada rakyat itu bukan menghimbau, memerintah. Harus ke masjid bisa. Ya, harus menjadikan ibadah umat Islam misalnya ya, salat jadikan sebagai kebutuhan. Zakat harus diwajibkan misalnya, itu kan pemerintah itu. Ya, ibadah dulu. Baru yang kedua adalah kalau sudah begini nanti akan terbebas dari kelaparan. Gak akan ada orang yang lapar. Dan tidak pernah terjadi dalam sejarah kecuali pada masa pemerintah Umar bin Abdul Aziz tidak ada orang lapar itu. Sehingga zakat ketika itu tidak bisa ditasarufkan di dalam negeri. Karena di dalam negeri ya itu sudah tidak ada orang lapar. Bayangkan. Dan ini harus kita munculkan. Kenapa? Karena yang ditekankan ini dulu pertama, at-tauhid wal ibadah, kesadaran. Baru kemudian alladzi at'amahum min ju', ya. Membebaskan dari kelaparan. Yang ketiga adalah wa amanahum min khauf, terbebas dari khauf, dari apa? Rasa takut. Ya, takut terhadap masa depan. Ya. Takut terhadap pendidikan anak kita. Ya, takut tidak punya pekerjaan. Nah, ini akan terbebasin dari rasa takut ini. Jadi urutannya begitu. Bagaimana kita mendorong anak-anak kita juga begitu, dorong itu. Ya, jadi jangan selalu yang didorong ini. Ya, makanan dan kemudian rasa ini enggak mungkin karena yang namanya rasa takut itu kan hati. Dan hati itu hanya akan kita dapatkan ketenangan hati itu apabila kita beribadah. Kalau tidak beribadah tidak akan tenang. Dikejar-kejar, merasa dikejar-kejar oleh bayangan-bayangan yang tidak jelas. Ya. Jadi falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, dan menyelamatkan manusia dari rasa khawatir. Nah, kemudian indikator yang utamanya lagi yaitu yang disebut ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was. Jadi masyarakatnya aktif, bukan pemalas. Nah, gitu ya. Aktif masyarakatnya aktif. Berbuat yang terbaik. Ya, mencari ma'isyah yang halal. Nah, itu masyarakatnya. Akhirnya melahirkan 3 indikator ini. Ya. Nah, di sini dicontohkan masyarakatnya aktif, bukan masyarakat malas. Saya baca ya di dalam sejarah bahwa pada masa Umar bin Abdul Aziz itu
masyarakatnya itu ahli tahajud, tapi kerjanya luar biasa. Ya, luar biasa itu. Dan yang menarik adalah orang yang paling malas pada masa itu, ya, baca Qur'annya itu 1 juz per hari. Orang paling malas 1 juz per hari baca Quran. Ini perpaduan ini kan luar biasa. Pantas gitu ya, anugerah Allah itu diberikan. Paling malas per hari 1 juz. Kita kadang-kala kan 1 juz berapa bulan loh. Ya. Jarang. Jadi kalau 1 juz per hari itu berarti berapa bulan tuh? 1 bulan tamatnya baca Quran. Pantas gitu. 1 juz per hari. Ya, itu paling malas. Apalagi yang lebih apa? Lebih aktif. Dan ternyata nggak ada pengaruhnya negatif terhadap pekerja, justru pekerjaannya semakin baik. Di jalan baca Quran misalnya, ya, tidak ngomongkan batur misalnya. Ya, nah itu yang diutamakan. Itu luar biasa ini. Ya, kita sosialisasikan pada diri kita. Ya, jadi ternyata paling malas itu 1 juz. Ya, jadi bukan sebuah cerita ya. Kalau seandainya dahulu itu banyak orang yang hafal hatam itu 3 hari sekali. 10 hari sekali. Ternyata yang paling malas itu sebulan sekali. 30 juz. Kita juz 30 paling paling. Nah ini yang ya harus kita menyadari ini semuanya ya, harus menyadari. Nah, dicontohkan aktivitas ini perdagangan. Ya. Jadi sebenarnya entrepreneurship ya. Didorong itu kaum muslimin itu di perdagangan. Karena ternyata katanya pintu rizki itu 9 dari 10 itu ada di mana tuh? Pedagang. Jadi kalau pedagang itu kaya wajar. Kalau pegawai kaya dicari KPK. Ya, jadi dianggap tidak wajar. Jadi oleh karena itu umat Islam tuh di sini bergerak. Ya. Jadi ini untuk menggambarkan sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas sekali, gampang dan mudah gitu. Nah, makanya indikator kemiskinan harus diganti itu. Di kita kan selalu yang namanya orang miskin itu apabila pendapatan pertama itu pendapatan kurang sekian-sekian per hari. Nggak ada tuh apabila orang itu tidak pernah sholat. Nah itu tidak ada. Sekarang kita robah tuh. Ya, kita robah nih. Kalau ada caleg pusat di sini saya ingin itu tuh. Ya, ingin merubah itu indikator kemiskinan. Baru kita akan beres. Ya, indikator kemiskinan yang pertama dia itu adalah tidak mau beribadah. Ya. Nah, jadi ini gitu, fal ya'budu rabb hadzal bait allazi atamahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, kalau seandainya tidak ini yang dilakukan, maka Allah mengingatkan pada surat An-Nahl, surat 16 ayat 112. Ya. Bisa itunya ya. Jadi pada surat An-Nahl, surat 16 ayat 112 itu Allah telah memberikan satu ilustrasi, satu contoh bahwa walaupun banyak anugerah dari Allah, ya, kemudian negeri itu kaya, negeri itu subur, tapi kalau seandainya mereka itu tidak kufur terhadap nikmat Allah, tidak melakukan ini gitu ya, kekayaan untuk sendirinya, untuk kelompoknya, tidak dipergunakan sebagai sarana ibadah, itu yang disebutkan pakafarat bi an'umillah itu begitu. Ya, coba kita lihat surat An-Nahl 112. Ya, ini juga sering saya sampaikan karena ini bagian dari pembangunan masyarakat dan bangsa kita. Ya, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah memberikan satu ilustrasi, satu contoh, ya, satu negara yang asalnya tenang, damai, rizkinya datang dari mana-mana, mudah gitu, subur ya, negerinya subur. Kemudian pakafarat bi an'umillah. Nah itu, mereka kufur terhadap nikmat Allah. Kufur itu ini maksudnya, mereka tidak beribadah kepada Allah. Ya, mereka dengan kekayaan yang begitu banyak bukan untuk memperbaiki kehidupan rakyat, masyarakat, ya. Bukan untuk meningkatkan pendidikan, pekerjaan masyarakat, tapi untuk kepentingan pribadi. Itu yang disebutkan pakafarat bi an'umillah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Nah itu kan. Ya. Tadi allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, balik lawannya dari itu fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Kemudian Allah menimpakan kepada mereka
dua penyakit yang sangat berbahaya. Ya, dua azab yang sangat berbahaya. Apa? Libasal ju', pakaian kelaparan. Orang merasa lapar seperti inilah, pakaian tuh nempel gitu, lapar terus. Baru selesai makan lapar. Gaji sudah 300 juta setiap bulan masih ingin korupsi. Itu namanya lapar. Libasal ju' itu begitu. Mobil sudah ada 1, 2, ingin 10, ingin 20, ingin 50. Bahkan cari mobil yang aneh-aneh, yang tidak bisa kena keringat misalkan ada sekarang. Ya, yang harganya berapa miliar itu. Saya juga baru tahu tuh bahwa ada mobil yang nggak boleh kena keringat. Ya, nah itu contoh saking mahalnya. Ya, saking mahalnya. Padahal cuma untuk 2 orang, tapi harganya miliaran. Ya, nah itu yang dikatakan libasal ju' itu begitu. Pakaian kelaparan nempel tuh rasa lapar, rakus tamak. Ya, gaji sudah puluhan juta tapi masih senang sama raskin, beras orang miskin. Ya, itu namanya libasal ju'. Pakaian kelaparan. Ya, jadi kelaparan tuh nempel gitu. Ya, wal ju', ya, libasal khaufi wal ju'. Ya, pakaian rasa takut hilang jabatan. Akibatnya kan ya, untuk polwan berjilbab aja kan takut itu. Heran saya juga. Pemimpin mana ini yang apa? Yang punya keberanian itu ya. Alasannya macam-macam. Ya, jadi mempersulit sesuatu yang mudah akhirnya nanti disulitkan oleh Allah. Coba saja ya. Ini yang harus kita suarakan ini. Ini kepentingan bersama. Ya, untuk ngatur jilbab saja butuh waktu bulan-bulan, nggak beres-beres lagi. Padahal jilbab itu kan sederhana saja. Ibu-ibu saja sudah siap untuk iuran, memberikan apa? Membelikan jilbab untuk polwan. Ibu-ibu muslimah itu sudah ada kongresnya segala macam. Tapi tetap saja pemimpin kita ini nggak pernah mendengar, nggak mau mendengar. Akibatnya apa yang terjadi? Tadi ini libasal ju' wal khawf. Ya, kita melihat misalnya asap sekarang ini di mana tuh? Di Sumatera, ya, di Riau, di mana-mana. Tidak pernah kita bayangkan, ketakutan semuanya, ketakutan. Ya, tapi alhamdulillah saya jadi bisa istirahat gitu. Karena semua rencana ke sana batal semua. Ya, jadi apa kemana-mana gitu. Jadi ini menggambarkan, ini kan tidak pernah kita bayangkan. Ya, kabut asap itu. Ya, diam-diam juga Gunung Slamet ya. Nah, itu mulai bergerak. Ya, jadi kita menurut saya sebabnya itu. Jadi berhentilah dari cara-cara berpikir materialis. Ya, kita harus berhenti. Ya, jadi untuk menjadikan kembali kepada Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai manhajul hayat. Nah, oleh karena itu maka kalau tidak begitu yang terjadi yang kita baca tadi, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha mundirun dzikra, katanya ya. Tidaklah kami menghancurkan suatu kaum itu kecuali memang mereka menentang terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan para rasul, menentang kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, ditentang, dianggap tidak sesuai dengan kehidupan, ya. Akibatnya apa? Hancur. Jadi kehancuran itu bukan karena miskin, bukan. Tidak pernah terjadi dalam sejarah satu bangsa itu miskin itu kemudian hancur, tidak. Bahkan juga waktu zaman revolusi, ya, bangsa kita juga menyatu kan, karena kekurangan kan. Tapi ketika semuanya mereka kemudian tunduk pada aturan Allah, ada kekuatan. Tapi walaupun kaya, tapi kalau misalnya hatinya tidak terkait dengan Allah, ya ujungnya adalah apa? Adalah kehancuran. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun, ya, dzikra wa ma kunna dzalimin. Ini adalah kami tidak pernah melakukan kezaliman, kata Allah. Jadi kehancuran itu akibat dari kita penduduknya itu menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah dengan pelajaran-pelajaran yang berharga ini kita kaum muslimin khususnya di Indonesia ini semakin sadarlah, ya, tidak ada kurikulum kehidupan bagi kita selain apa yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah SAW. Ya, ini ada apa? Ya, supaya kita ibadah dalam pemilu itu niatnya itu. Ya, pada para calon juga niatnya itu. Kalau tidak ingin mendakwahkan Islam, lebih baik gak usah lah, hanya habis duit. Ya,
Saya juga sudah menyampaikan ke tim sukses beberapa ini, udahlah, kalau itu lebih baik sayangkan. Triliunan uang tuh habis untuk mengkampanyekan diri, itu tidak nambah-nambah juga gitu. Ya, lebih baik kita pergunakan. Kan bagus tuh ya. Kalau uang 1 triliun itu untuk memberikan beasiswa 1000 mahasiswa muslim yang berprestasi. Saya sangat sedih ketika teman-teman dari sebuah yayasan yang mensekolahkan ke Jepang alumni aliyah seluruh Indonesia, dipilih yang terbaik, ya, kemudian yang terbaik itu disekolahkan di Jepang di bidang teknologi, tapi dibimbing agamanya, ternyata mereka kesulitan biayanya, ya, sementara di kita banyak waktu diapakan tuh, dihambur-hamburkan untuk untuk mempercantik diri, ya, untuk kan kita sekarang begitu, di TV itu muncul, itu jangan dikira miliaran triliunan itu biayanya, ya. Saya pernah usulkan, udah aja nanti kalau memang mau jadi, ya, berikan saja uang itu. Gak usah di menjelang ini serangan pajar, itu hanya dosa aja itu. Kan ada juga serangan pajar. Ya, dosa itu, ya, yang menerima maupun yang memberi. Bisa neraka itu. Ya, di kita juga kan, masyarakat kita juga kan senang gitu. Diserang pajar tuh senang, aneh juga itu. Diserang kapan jadi nggak nih serangan pajar, ditunggu sampai tidak sholat subuh, ya, nunggu 20.000, 30.000. Akibatnya kecil kerdil kita itu, ya, tidak pernah mau maju gitu. Nah, ya, akhirnya kita carikan itu, padahal prestasinya luar biasa, ya. Jadi sekarang itu ada gerakan menyekolahkan jurusan teknologi dan sains, ya, bagi alumni aliyah, ya. Jadi anak-anak aliyah kita ternyata banyak yang berprestasi, bagus-bagus itu, ya, dari aliyah itu. Sekarang ini banyak yang bagus, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, ibadahnya dan lain sebagainya. Nah, ini memang ada sesuatu yang salah, dan kita walaupun suara kita kecil, kita suarakan, ya, kita suarakan pada masyarakat bahwa ada sesuatu yang salah. Kita ingatkan para pemimpin kita, ya, walaupun kita hanya ibarat ibarat percikan air di tengah gelombang air yang begitu besar, tapi nggak apa-apa, ya. Jadi kalau kita berada dalam kegelapan, kita kan kalau yang namanya cahaya itu, ya, gelap nih, tapi yang namanya cahaya akan kelihatan kan. Coba aja di tengah gelap ini, misalnya malam hari gelap, putus PLN ini misalnya, ya. Nah, kemudian kita menyalakan lilin atau lampu, kan kelihatan. Nah, itu kita berusaha sekarang memperbesar lilin-lilin cahaya itu. Nah, itu yang harus kita lakukan sekarang tuh, ya, bukan memadamkan ini. Pada saat manusia materialis semuanya, pragmatis semuanya, kita coba. Walaupun tantangannya berat, tantangan dakwah ini kan berat, dan yang paling berat adalah materialis, ya, akibatnya kan dampaknya terhadap segala macam akhlak dan perilaku. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, menjaga umat Islam ini dari berbagai macam kecelakaan, sifat-sifat yang buruk, dan Allah mudah-mudahan nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang yang beriman, yang bertakwa, yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.